Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya ingin kasih kesempatan untuk juru bicara kepresidenan Bang Fajrul untuk menanggapi apa tadi yang disebutkan oleh Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Oke, baik. Bang Fajrul silakan, apakah memang tidak cukup detail? Ini diharapkan akan didetailkan oleh siapa? Apakah wewenang masing-masing daerah atau bagaimana? Nana, saya ingin meluruskan dulu gambaran berpikirnya ya. Ini semua dikerjakan oleh karena Presiden Joko Widodo mendorong adanya 3 prioritas pembangunan prioritas di masa prioritas Kabinet Indonesia Maju di masa COVID-19. Yang pertama di bidang kesehatan, yang kedua kemudian di bidang social safety net, kemudian yang ketiga itu di bidang pendayagunaan ekonomi atau dunia usaha. Nah, kemudian cara berpikir hukumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kemudian yang berikutnya adalah dibuatkan yang disebut dengan Kepres tentang kemudian yang terakhir yaitu PP tentang pembatasan sosial berskala besar. Nah, kemudian kemudian diturunkan di bawahnya ada, kalau misalnya yang ditanya adalah terkait dengan apakah ini hanya berupa himbauan, tidak. Karena kalau kita pakai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ada ketentuan pidananya. Saya bacakan saja di pasal 93, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta. Jadi artinya di wilayah tersebut, misalnya di Tegal ataupun juga tadi di Gunung Kidul, apabila disetujui oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan pembatasan sosial berskala besar, maka dia dapat melakukan juga yaitu ketentuan pidana ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalau ditanyakan apakah ini terkait juga dengan kehidupan ekonomi masyarakat, nah ini dilanjutkan memang dengan peraturan pemerintah Perpu nomor 1 tahun 2020, di mana keputusannya kalau kita langsung diumumkan Presiden kemarin, yaitu kita mengeluarkan dana 405,1 triliun untuk menambah anggaran ini. Jadi ada payung hukumnya, ada tindakan ketentuan pidananya, ada juga yang penting yaitu terkait dengan ekonomi masyarakat. Oke, sebelum dilanjutkan, Mas Agus bagaimana? Karena di undang-undang itu di pasal 93 memang ada ancaman sanksi, baik ancaman sanksi administratif yang sampai 100 juta atau tadi hukuman 1 tahun. Pidana sampai 1 tahun. Apakah itu cukup menurut Anda dan apakah itu bisa langsung diimplementasikan sekarang? Gini, yang ini kan kalau PP-nya ini kan PP-nya PSBB nih, PSBB, bukan karantina. Kalau yang di undang-undang itu kan karantina, jadi saya agak bingung terminologinya. Nah, jadi kalau ini seharusnya, saya tadi diskusi dengan tim saya yang ESA karena saya bukan sarjana hukum, itu memang itu yang ada di PP ini hanya anjuran, karena tidak ada norma hukum yang memberikan sanksi atas larangan atau kewajiban yang diatur baik dalam undang-undang maupun PP tersebut. Jadi maksud saya namanya sudah beda. Nah, saya bukan ahli hukum, jadi saya tidak bisa perbedaan ini berarti tidak, karena satu PSBB, satunya karantina kan. Itu menjadi yang jelas kalau di undang-undang itu 2 hal yang berbeda, karena kan ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah dan ada PSBB, dan pemerintah sudah memilih yang PSBB ini. Jadi tidak bisa pakai yang ada di undang-undang, harus tercatat di sini di PP ini, tapi kan tidak ada. Bahkan di bagian menimbang pun PP ini tidak terlihat melaksanakan pasal berapa dari undang-undang apa. Kan harus ada di penimbangnya harusnya. Oke, Bang Fajrul, spesifik sebetulnya di PP ini pasal 2 disebutkan, saya akan bacakan dan mudah-mudahan bisa keluar juga. Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu. Betul. Jadi berarti wewenangnya hanya dalam cakupan daerah tertentu. Jadi kalau Jakarta, hanya Jakarta saja yang dimiliki kewenangan, tidak bisa yang lain. Betul. Jadi setiap provinsi, kabupaten kota bisa mengajukan seperti itu. Tetapi ini merupakan panduannya. Tapi panduan ini pembanduan untuk dalam skala nasional. Bagaimana dengan Jabodetabek? Katakanlah misalnya yang di Jakarta Selatan hendak ke Depok, berarti itu tidak bisa pakai PSBB karena sudah beda wilayah, bukan satu provinsi. PSBB-nya kan memang berlaku untuk kabupaten dan kota tertentu. Memang wilayahnya tegas, Nana. Nah, karena sekarang ini misalnya Jabodebek tidak ada satupun yang mengajukan PSBB, berarti ini harus segera dikerjakan supaya sesuai dengan panduan hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
Jadi berarti ya yang dari Jakarta Selatan mau berpindah ke Tangerang misalnya, PSBB ini tidak bisa mengatur pembatasan itu karena hanya berwenang Jakarta ya di Jakarta, Jawa Barat tidak. Berarti bagaimana efektivitas ini kalau kita berkaca khusus yang di Jabodetabek ya Bang Fajrul, bagaimana ini bisa efektif? Iya, makanya ini mestinya memang tegas memang dikatakan wilayahnya adalah provinsi atau kabupaten kota, mungkin antar kota dan antar wilayah itu mestinya memang juga sudah ada semacam panduan bahwa kalau satu provinsi tertentu atau satu kabupaten atau kota tertentu menjalankan PSBB, maka itu berlaku di masing-masing wilayahnya. Tapi kalau antar wilayah, kan itu berarti karantina wilayah, bukan PSBB. Bukan, tidak masuk dalam kategori, masuk tetap atau kategori PSBB asal kalau misalnya karantina wilayah itu pun juga sebenarnya kan menyangkut bisa kabupaten atau kota, tetapi pemerintah karena kalau karantina wilayah Nana itu disebutkan harus ditutup. Ya. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 6 itu, makanya kenapa PSBB kan tidak. Di PSBB itu kan mengatakan tetap ada pergerakan. Dan kemudian itulah yang dipertanyakan efektivitasnya kalau misalnya kita berkaca di Jakarta. Karena antar Jakarta Selatan dengan Depok misalnya itu yang sangat dekat, itu pun tidak bisa berlaku PSBB karena bukan lagi wilayah provinsi tertentu. Kalau mau itu harus pakai karantina wilayah. Bukankah seperti itu? Saya ingin tanya ke Mas Agus. Nana, kalau di dalam Undang-Undang tentang Nomor 6 2018, kalau dilakukan karantina wilayah, maka Jakarta misalnya ditutup atau kemudian Jakarta Selatan ditutup, tidak boleh satupun keluar dan masuk. Tetapi kalau PSBB kan disebutkan mengatur ada pembatasan terhadap pergerakan orang, tidak ditutup sama sekali, Nana. Iya, pergerakan orang di dalam wilayah provinsi tertentu. Antar itu masih bisa keluar. Jadi kalau dengan pengertian ini apa yang terjadi di Kota Tegal itu sebenarnya dia masih bisa keluar masuk. Itu masuk dalam kategori pembatasan sosial. Dan kemudian itulah yang ditanyakan seberapa ini akan efektif kalau begitu. Kita akan tunjukkan grafis perbedaan karantina wilayah dan PSBB supaya juga nanti bisa dikomentari. Mas Agus, silahkan tanggapan Anda soal ini. Oke, karena gini, ini ada dua terminologi memang yang membingungkan gitu ya. Karena kalau tidak itu seperti tadi Nana tanya itu betul sekali. Karena saya banyak mendapat pertanyaan juga dari teman-teman bahwa saya dari Depok nggak boleh masuk. Kemarin kan sempat dieksersis oleh kepolisian bahwa mobil dari Cinere itu masuk ke selatan di Pondok Labu sekitar situ diputar lagi ke sana. Jadi memang kalau pemahamannya PSBB atau ini nggak jelas nih, ini terus terang kita bingung, saya yang baca-baca peraturannya agak bingung ini. Mungkin kita perlu ketegasan saja ya, karena saya nggak tahu kenapa ini mungkin Presiden mencoba menghindar tidak mau menggunakan kata lockdown atau kata kekarantinaan, karena di situ ada konsekuensi dari dana yang harus dikucurkan oleh pemerintah. Saya tidak tahu, saya hanya menebak saja. Apakah tebakan itu tepat, Bang Fajrul? Ada konsekuensi perekonomian yang dipertimbangkan ketika memilih ini? Tebakan itu keliru, Nana, karena kan pemerintah kalau di dalam undang-undang tentang kekarantinaan disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap kesediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. Pasal 6. Apa itu? Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya. Itu tegas dinyatakan di sana. Nah, untuk itu maka lalu keluar Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana yang 405,1 triliun itu. Ya, itu digunakan untuk skala nasional dan kemudian juga bekerja sama dengan daerah. Misalnya untuk Jakarta, Presiden menanyakan kepada Gubernur Anies Baswedan, sekarang yang ditanggung di Jakarta berapa? 1,1 juta. Berapa kira-kira yang kalau sampai nanti lebih jauh lagi? Menurut Pak Anies 3,7. Nah, sekarang kata Presiden, coba by address dan by name ditentukan sehingga nanti tidak overlap apa yang dibantu Jakarta dan apa yang dibantu oleh pemerintah pusat. Misalnya untuk jaring pengaman sosial yang jumlahnya 110 triliun yang akan dikerjakan itu. Oke, kita akan break. Setelah ini kita akan kembali. Saya akan berbincang dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia soal bagaimana sejauh ini perkembangan tenaga medis di lapangan untuk menangani wabah ini. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.